Di sebuah desa kecil di kawasan Jawa Tengah, lahirlah seorang bayi perempuan dari keluarga abdi dalam keraton. Namanya Sekar Ayu Larasati. Sejak lahir, bayi ini sudah mencuri perhatian banyak orang di kampungnya. Wajahnya begitu bersih, kulitnya putih bersinar seperti pualam, dengan pipi merah merona dan mata bulat jernih yang membuat siapa saja yang menatapnya merasa tentram. Sekar Ayu adalah anak tunggal dari pasangan Pak Wiryo dan Bu Lastri, keluarga sederhana yang tetap memegang teguh adat istiadat Jawa dan kepercayaan Katolik warisan leluhur mereka. Sebagai keluarga abdi dalem, mereka tinggal di lingkungan keraton yang masih menjaga nilai-nilai tradisi dengan kuat. Sejak kecil, Sekar dikenal sebagai anak yang lembut, sopan, dan ramah. Senyum manisnya selalu mengembang, bahkan kepada orang asing yang baru dikenalnya. Karena kecantikannya yang alami dan perangainya yang halus, banyak orang di desanya mengatakan bahwa Sekar adalah titisan bidadari yang turun ke bumi. Masa kecilnya dihabiskan di desa itu, bersekolah di SD negeri dekat rumahnya. Sekar Ayu tumbuh sebagai gadis kecil yang tidak hanya cantik tapi juga cerdas. Ia rajin mengikuti pelajaran agama di gereja, sekaligus tetap ikut dalam berbagai upacara adat Jawa yang diadakan di lingkungan keraton. Perpaduan antara nilai keagamaan dan adat inilah yang membentuk pribadi Sekar menjadi gadis yang anggun dan berwibawa di usianya yang masih sangat muda. Setiap sore, setelah pulang sekolah, Sekar senang bermain di pelataran keraton bersama teman-temannya. Kadang-kadang, para lelaki tua di kampung hanya bisa tersenyum simpul melihatnya, sementara anak-anak muda diam-diam menaruh hati. Kecantikan Sekar memang bukan kecantikan biasa. Dia seperti bunga melati di tengah taman, harum dan memikat siapa saja yang melintas. Waktu terus berjalan, Sekar melanjutkan sekolahnya ke SMP dan SMA di kota kecil yang masih berada di kawasan Jawa Tengah. Di sekolah pun, Sekar menjadi pusat perhatian. Banyak teman lelaki yang diam-diam mengaguminya, bahkan guru-gurunya pun bangga memiliki murid seayu dan secerdas dirinya. Namun, di balik wajah manis dan pesonanya, Sekar tetaplah gadis sederhana yang selalu patuh pada orang tua dan ajaran agamanya. Ia tidak sombong, dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah membantu ibunya membuat kue atau merawat tanaman bunga di halaman depan rumah. Hingga suatu hari, sebuah kabar besar datang. Sekar diterima kuliah di salah satu universitas negeri ternama di Yogyakarta. Bagi keluarga sederhana seperti Pak Wiryo dan Bu Lastri, ini adalah sebuah kebanggaan besar. Mereka mengantarkan putri semata wayangnya ke kota pelajar itu dengan harapan besar, agar kelak Sekar bisa menjadi wanita yang sukses dan membawa kebahagiaan untuk keluarga. Begitulah, babak baru dalam kehidupan Sekar Ayu Larasati pun dimulai. Yogyakarta, kota pelajar yang penuh sejarah, budaya, dan kehangatan masyarakatnya. Di kota inilah Sekar Ayu Larasati memulai lembaran baru dalam hidupnya. Diterima di sebuah universitas negeri ternama, Sekar Ayu merasakan bagaimana hidup jauh dari orang tua, meninggalkan kampung halaman, dan beradaptasi dengan suasana kota besar. Meski tinggal di kota, Sekar tetap membawa kesederhanaan dan tata krama Jawa dalam dirinya. Cara bicaranya yang halus, senyumnya yang manis, dan sikap hormatnya kepada siapa saja membuat banyak orang kagum. Tak sedikit mahasiswa, dosen, bahkan orang-orang di lingkungan kampus yang diam-diam memperhatikan pesonanya. Di masa kuliah inilah, takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda tampan bernama Arga Pratama. Arga adalah mahasiswa tingkat akhir, cerdas, aktif di berbagai organisasi kampus, dan memiliki senyum yang mampu membuat hati siapapun luluh. Perkenalan mereka terjadi secara tidak sengaja di perpustakaan kampus. Saat itu Sekar sedang membaca buku tentang filsafat, sementara Arga tengah mencari referensi untuk tugas akhirnya. Dari pertemuan sederhana itu, percakapan mereka mengalir begitu saja. Ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Sama-sama suka membaca, mencintai budaya Jawa, dan memiliki pandangan hidup yang dalam. Lambat laun, hubungan mereka menjadi dekat. Mereka sering bertukar pikiran, jalan-jalan menyusuri sudut-sudut kota Jogja, menikmati senja di Bukit Bintang, atau sekadar duduk di angkringan sambil berbagi cerita. Cinta mulai tumbuh di hati Sekar.
Tanpa disadari, tatapan Arga, perhatian kecilnya, dan cara dia mendengarkan cerita-cerita Sekar, membuat hati gadis ayu itu berdebar. Sekar merasa, mungkin inilah laki-laki yang selama ini diam-diam ia harapkan, seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Di tahun terakhir kuliahnya, Sekar mendapat kabar mengejutkan. Arga akan menikah. Bukan dengannya, melainkan dengan gadis pilihan keluarganya. Arga datang menemui Sekar, dengan mata berkaca-kaca, meminta maaf dan menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah kehendak orang tua yang tak bisa ia tolak. Sekar hanya terdiam. Hatinya remuk. Cinta pertama, cinta yang tulus, harus pupus begitu saja. Ia tak menyalahkan Arga, karena sebagai orang Jawa, Sekar tahu betul bagaimana beratnya beban seorang anak terhadap kehendak orang tua. Sejak saat itu, Sekar merasa dunia seolah runtuh. Ia menjadi pendiam, lebih sering menghabiskan waktu di gereja, merenungi hidupnya, dan mencari ketenangan hati. Cinta yang gagal itu menjadi luka yang sulit sembuh, dan Sekar mulai berpikir tentang panggilan hidup yang lebih tinggi. Di usia 27 tahun, setelah lama berdoa dan berdiskusi dengan keluarganya, Sekar Ayu Larasati akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, menjadi seorang biarawati. Keputusan yang mengejutkan banyak orang. Keluarganya sempat terkejut, teman-temannya tak percaya. Gadis ayu yang dulu diidam-idamkan banyak pria itu, kini memilih menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Sekar merasa, jalan ini bukan pelarian, melainkan panggilan. Dalam kesendirian dan doa, Sekar menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia memutuskan, cinta kepada manusia bisa saja kandas, tapi cinta kepada Tuhan adalah kekal dan abadi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berjalan, dan keputusan Sekar Ayu Larasati untuk menjadi biarawati telah bulat. Setelah melalui berbagai proses, mulai dari masa orientasi, pendidikan rohani, hingga ujian-ujian iman, akhirnya di usia 27 tahun, Sekar resmi mengikrarkan dirinya sebagai Suster Maria Ayu Larasati. Di dalam biara, Sekar menemukan kebahagiaan yang berbeda. Bukan kebahagiaan duniawi yang selama ini dikejar-kejar banyak orang, tapi kebahagiaan batin yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sana, Sekar hidup bersama para suster lainnya, dalam kesederhanaan, pelayanan, dan doa. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk berdoa di kapel kecil. Di hadapan lilin-lilin yang menyala redup dan patung Yesus yang menenangkan, Sekar merasakan kedamaian luar biasa. Hatinya yang dulu pernah terluka kini perlahan sembuh. Cinta yang dulu ia titipkan pada manusia, kini ia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-harinya diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Sekar mengajar anak-anak kecil yang kurang mampu di sekitar biara. Ia juga merawat orang sakit, menemani mereka yang sepi, dan menjadi penguat bagi banyak orang yang kehilangan arah hidup. Kepribadiannya yang lembut, senyum manisnya, dan ketulusan hatinya membuat siapapun yang bertemu dengannya merasa hangat. Meski tak lagi mengenakan kebaya atau riasan cantik, pesona Sekar tetap terpancar. Bukan lagi dari fisik semata, tapi dari ketenangan wajahnya, ketulusan senyumnya, dan keteguhan imannya. Lelaki muda maupun tua yang dulu memujanya, kini hanya bisa memandang dengan hormat. Mereka sadar, gadis yang dulu jadi rebutan hati itu, kini telah menjadi milik Sang Pencipta. Keluarganya yang sempat terkejut, kini merasa bangga. Pak Wiryo dan Bu Lastri menyadari bahwa anak semata wayang mereka telah memilih jalan yang mulia. Meski tak akan pernah membawa pulang menantu atau cucu, Sekar membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ketenangan, kebanggaan, dan harapan. Sekar Ayu Larasati, gadis cantik keturunan abdi dalem dari tanah Jawa, telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang dunia tawarkan. Kadang, luka hati bisa menjadi jalan menuju panggilan suci. Cinta bisa tumbuh dalam bentuk yang lebih agung, yaitu cinta kepada sesama dan kepada Tuhan. Kini, Sekar hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan dulu. Hatinya tenang, jiwanya damai,
dan langkahnya mantap menapaki jalan panggilan hidupnya. Waktu terus berlalu. Sudah beberapa tahun sejak Sekar Ayu Larasati, atau kini dikenal sebagai Suster Maria Ayu Larasati, mengabdikan dirinya di jalan panggilan. Hidupnya berjalan damai, penuh kegiatan sosial dan pelayanan. Namun, takdir seakan kembali menguji hati wanita lembut itu. Suatu hari, biara tempat Sekar bertugas mendapat undangan dari pengelola wisata alam Gunung Merbabu untuk membantu membuka sebuah kafe kecil di lereng gunung. Kafe ini dibangun untuk tempat istirahat para pendaki, sekaligus tempat pelayanan rohani bagi mereka yang butuh doa atau sekadar berbagi cerita. Sekar Ayu pun ditugaskan di sana. Di kafe kecil sederhana berlatar pemandangan kabut gunung dan hutan pinus yang sejuk, Sekar menjalankan tugasnya dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Hingga tibalah suatu malam. 3 orang pemuda asal Jakarta datang untuk mendaki Gunung Merbabu. Mereka adalah Rahmat, Andi, dan Fikri. Rahmat, pemimpin kelompok kecil itu, seorang pemuda gagah, tampan, dan penuh pesona, tapi di balik pesonanya, tersimpan sifat playboy yang tak banyak orang tahu. Malam itu, di tengah perjalanan, sebuah musibah terjadi. Andi tergelincir di jalur yang licin, menyebabkan kakinya patah. Rahmat dengan sigap menggendong sahabatnya menuruni lereng, mencari pertolongan. Beruntung, pihak pengelola segera membawa mereka ke kafe tempat Suster Laras bertugas. Disitulah pandangan pertama itu terjadi. Di bawah cahaya lampu temaram kafe, mata Rahmat bertemu dengan mata Laras. Wajah cantik suster itu, kulit putihnya, dan senyuman lembutnya membuat Rahmat sejenak lupa bahwa ia tengah membawa sahabat yang terluka. Beberapa hari kemudian, Andi harus beristirahat di sekitar kafe untuk pemulihan. Selama itu pula, Rahmat dan Laras banyak berkomunikasi. Mulai dari hal ringan tentang gunung, cuaca, sampai ke soal hidup dan pandangan tentang cinta. Di hati Laras, sesuatu mulai tumbuh. Perhatian Rahmat, candanya, dan caranya mendengarkan membuat Laras kembali merasakan hal yang lama ia kubur. Rasa itu tumbuh diam-diam, rasa menyukai seorang pria. Sekar Ayu Larasati yang dulu pernah patah hati, kini hatinya kembali bergetar oleh sosok Rahmat. Sayangnya, tanpa disadari, Rahmat adalah seorang pemuda playboy yang lihai memainkan perasaan wanita. Namun Laras, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari hiruk-pikuk dunia percintaan, tak kuasa menolak pesona Rahmat. Hari-hari mereka di kafe menjadi semakin dekat. Laras mulai tergila-gila. Senyum Rahmat, suara tawa, dan tatapan matanya seakan menjadi candu bagi hati Laras yang lama sepi. Laras tahu seharusnya perasaannya ini tak boleh ada. Ia seorang biarawati, dengan janji kesucian dan pengabdian yang telah diikrarkan. Namun cinta kadang datang tanpa permisi. Rahmat pun berhasil menaklukkan hati Laras. Di balik jubah biarawati, Laras menyimpan rasa cinta yang besar, meski batinnya berkecamuk antara panggilan suci dan perasaannya sebagai wanita. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam-malam di lereng Gunung Merbabu terasa berbeda bagi Suster Maria Ayu Larasati. Sejak kehadiran Rahmat, hidup yang sebelumnya tenang dan damai kini berubah menjadi lautan perasaan yang sulit ia kendalikan. Laras mulai dilanda dilema. Di satu sisi, ia seorang biarawati yang telah berikrar menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Di sisi lain, perasaan sebagai seorang wanita tak bisa ia abaikan. Setiap kali melihat Rahmat datang ke kafe dengan senyum dan candanya, hati Laras bergetar. Tuhan, mengapa hati ini diuji lagi? Begitu lirih doa Laras di malam-malamnya, saat ia termenung di kapel kecil di belakang kafe. Hatinya resah. Rasa cinta yang tumbuh ini mulai berubah menjadi candu. Senyum Rahmat, kata-katanya, bahkan cara dia memandang Laras, membuat gadis itu semakin hanyut. Rahmat, dengan segala pesonanya, semakin berani menunjukkan perhatian. Ia sering mengajak Laras berbicara lebih lama, bahkan kadang meninggalkan teman-temannya hanya untuk sekadar duduk di sudut kafe, memandangi bintang, dan bercakap tentang hidup. Rahmat tahu betul, Laras telah jatuh hati. Sebagai seorang playboy,
Rahmat terbiasa menaklukkan hati wanita, dan Laras, meski seorang suster, ternyata bukan pengecualian. Tanpa sadar, Rahmat mulai bermain hati, membisikkan kata-kata manis yang membuat Laras makin larut dalam perasaannya. Hari-hari berlalu, Laras mulai gelisah. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri, pada panggilannya, pada Tuhan yang selama ini ia layani dengan setia. Hatinya terombang-ambing antara tetap menjaga janji sucinya, atau menyerah pada cinta yang begitu kuat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Rahmat yang awalnya hanya sekadar pendaki, mulai sering datang ke kafe itu, untuk berbincang, berdiskusi, dan perlahan, untuk menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan di kota besar. Rahmat bukan pemuda sembarangan. Di balik tampangnya yang gagah dan karakternya yang ceria, Rahmat menyimpan keluasan pengetahuan tentang agama. Ia memahami ajaran Islam dengan baik, bahkan mengerti isi Bibel dan ajaran Katolik. Baginya, agama bukan sekadar identitas, tapi jalan hidup yang harus dipahami dan dirasakan dengan hati. Hubungan antara Rahmat dan Suster Laras yang awalnya hanya obrolan ringan tentang alam dan kehidupan, mulai bergeser menjadi diskusi tentang Tuhan, keimanan, dan kebenaran. Rahmat mengutip ayat-ayat dari Bibel yang sering ia baca, lalu membandingkannya dengan isi Al-Quran, tanpa menggurui, tanpa memaksa. Semua ia lakukan dengan hati yang terbuka. Larasku, kita ini hamba yang sedang berjalan di dunia sementara. Tapi kadang kita lupa untuk bertanya, apakah jalan yang kita tempuh ini benar? Apakah cahaya yang kita ikuti ini sungguh cahaya kebenaran, atau hanya pantulan cahaya semu? Begitu kata Rahmat suatu malam di depan api unggun kecil. Suster Laras terdiam. Diskusi-diskusi itu menusuk dinding-dinding hatinya. Ada kegelisahan yang selama ini ia tekan, kini perlahan muncul ke permukaan. Rahmat tak hanya berbicara soal agama, tapi tentang mencari kebenaran sejati, tentang kedamaian hati, dan tentang kebebasan jiwa dari keraguan. Malam demi malam, hati Laras semakin tercerahkan. Apa yang Rahmat sampaikan bukan sekadar kata-kata indah, tapi getaran iman yang menggugah jiwa. Laras merasakan ketenangan baru, sebuah cahaya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai akhirnya, Rahmat menyatakan perasaannya. Dengan mata yang berbinar dan suara bergetar, Rahmat berkata, "Laras, aku bukan cuma menyukai dirimu. Aku mencintaimu, bukan hanya sebagai seorang wanita, tapi sebagai jiwa yang selama ini mencari cahaya bersamaku. Aku ingin kamu bersamaku, sebagai istriku, dan bersama menempuh jalan kebenaran ini." Jiwa raga Laras berguncang. Badai cinta dan iman bergejolak dalam dirinya. Semua janji yang pernah ia ikrarkan, semua kehidupan yang selama ini ia jalani, kini dipertanyakan. Tapi di saat bersamaan, sebuah kedamaian menyelubungi hatinya. Cahaya itu terasa nyata, menembus gelapnya dinding batin yang selama ini tertutup. "Rahmat, aku pun mencintaimu. Dan aku ingin bersamamu, menempuh jalan kebenaran itu." Malam itu, Laras memutuskan sesuatu yang besar. Ia menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Rahmat dan mengikuti ajarannya, memeluk Islam. Bukan karena paksaan cinta, tapi karena keyakinan yang muncul dari dalam hati, hasil pencarian panjang yang akhirnya menemukan cahaya sejati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, keputusan Suster Maria Ayu Larasati malam itu adalah keputusan paling besar dalam hidupnya. Meninggalkan biara, melepas jubah sucinya, dan menerima Islam sebagai jalan hidupnya yang baru. Bukan karena bujuk rayu, bukan karena cinta semata, tapi karena cahaya kebenaran yang selama ini ia cari. Akhirnya ia temukan dalam diskusi, doa, dan perjalanan hati bersama Rahmat. Keesokan paginya, Laras menulis surat untuk biara dan keluarganya. Dalam surat itu, Laras mengungkapkan betapa ia sangat mencintai keluarganya, menghormati panggilan suci yang dulu ia pilih, tapi kini ia harus mengikuti panggilan hati yang lebih dalam, menuju jalan kebenaran yang baru ia sadari. Keluarga Laras, terutama ibunya, Bu Lastri, awalnya sangat terpukul. Berita itu cepat menyebar di lingkungan abdi dalem dan kerabat mereka di Jawa Tengah.
Banyak yang kecewa, marah, bahkan mencaci Laras. Tapi Laras tetap tegar. Ia tahu resikonya, dan ia rela menanggung semua demi keyakinan barunya. Rahmat tak tinggal diam. Ia mendatangi keluarga Laras, berbicara baik-baik, menunjukkan hormat, dan menjelaskan bahwa keputusan Laras adalah pilihan yang lahir dari pencarian panjang, bukan karena paksaan atau rayuan sesaat. Meskipun berat, lambat laun, keluarganya mulai menerima kenyataan itu. Proses perpindahan keyakinan Laras berjalan dengan hikmat. Di sebuah masjid kecil di Yogyakarta, disaksikan Rahmat dan beberapa sahabat, Laras mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata haru mengalir di pipinya. Nama barunya, Ayu Salsabila Larasati, menjadi simbol kelahiran barunya dalam cahaya Islam. Beberapa bulan kemudian, Laras dan Rahmat menikah dalam sebuah akad nikah sederhana. Tak ada pesta mewah, tak ada gemerlap hiasan. Hanya suara lantunan ayat suci, doa, dan senyuman penuh syukur. Cinta mereka kini resmi bersatu, bukan hanya sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai 2 insan yang berjalan dalam cahaya keimanan yang sama. Kini, Laras hidup bahagia bersama Rahmat. Mereka tinggal di lereng Merbabu, membuka kafe kecil dan pusat kegiatan sosial untuk anak-anak dan masyarakat sekitar. Laras menjadi sosok yang dikagumi, bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang gadis abdi dalem, biarawati, hingga menjadi seorang istri dan wanita muslimah yang teguh imannya. Pesan kisah ini, hidup adalah perjalanan. Kadang kita berjalan di jalan yang kita kira benar, tapi ternyata hati kita belum tenang. Cinta dan keimanan bisa hadir dari arah yang tak disangka, membawa kita menuju cahaya yang sesungguhnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif kebaikan dalam menapaki kebenaran yang sesungguhnya. Atas segala perhatian dan dukungan sahabatku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.